Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fauziah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya Muhammad Rolian dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi yang tersisa dalam hubungan hukum dan psikologi untuk memenuhi mata kuliah psikologi hukum dengan dosen pengampu Ibu Dewi Fatonah MAG. Pengertian psikologi hukum. Psikologi hukum adalah suatu kajian tentang sifat, fungsi, dan perilaku mental dari individu dalam hubungannya dengan berbagai fenomena hukum. Psikologi dan hukum adalah suatu bidang ilmu yang relatif muda secara konseptual, memiliki cakupan luas. Bidang ini mencakup pendekatan-pendekatan yang berbeda-beda terhadap psikologi. Secara sangat terperinci, memaparkan ruang lingkup dan subjek bahasa lengkap dari kajian psikologi hukum, Brian L. Cutler membagi 17 pokok bahasan yang menjadi materi kajian psikologi hukum. Menurut versinya, 5 diantaranya yaitu 1. Kompetensi kriminal atau criminal competencies. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility. Yang ketiga, pidana mati atau death penalty. Yang keempat, perceraian dan pemeliharaan anak atau divorces and child custody. Yang kelima, ini pendidikan dan pengembangan profesional atau education and professional development. B. Kaitan-kaitan dalam psikologi hukum. Yang pertama, kaitan yang bersifat compliance. Nah, di sini jika seseorang mencari aturan hukum hanya karena takut sanksi, ketaatan ini tentu saja rendah efektivitasnya karena membutuhkan pengawasan secara terus-menerus. Yang kedua, ketaatan bersifat identification. Nah, di sini jika seseorang mentaati hukum hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak, sama halnya dengan ketaatan yang bersifat compliance, maka ketaatan ini masih terus diawasi terus-menerus. Oleh karena itu, memiliki efektivitas yang rendah. Ketaatan yang bersifat internalization. Nah, di sini jika seseorang mentaati aturan hukum, benar-benar aturan hukum cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya. Setiap subdivisi dari psikologi umum telah mendukung penelitian tentang berbagai isu hukum, mencakupi masalah-masalah yang bersifat yang pertama, kognitif, contohnya kesaksian saksi mata. Yang B, pengembangan, contohnya kesaksian anak-anak. C, sosial, dengan contoh perilaku dewan juri. D, klinis, contohnya penilaian tentang kompetensi seseorang. Dan yang terakhir, biologis, contohnya poligraf. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.